Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang bersuci dari najis. Sebelum kita memulai pembahasan materi bersuci dari najis ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu agar yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi bersuci dari najis ini nanti akan Bapak jelaskan, yaitu pengertian, ada dasar hukum, macam-macam, dan juga cara mensucikannya. Sebelum Bapak jelaskan apa itu pengertian dari najis, Bapak sampaikan indikator dari materi bersuci dari najis ini, yaitu 1. Menjelaskan pengertian najis, 2. Menentukan dalil tentang bersuci, dan 3. Mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian najis. 2. Setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan dalil tentang bersuci. 3. Setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis dengan benar. Pengertian najis. Secara bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Sedangkan menurut istilah, najis ialah suatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh syariat yang harus disucikan, karena menjadi tidak sahnya terhadap pelaksanaan suatu ibadah. Bapak akan menjelaskan benda-benda saja yang najis. 1. Bangkai binatang. 2. Anjing dan babi. 3. Darah. 4. Nanah dan setiap minuman yang memabukkan. 5. Semua bagian binatang yang diambil dari tubuh ketika hidup. Dan yang ke-6 adalah segala benda yang keluar dari kubur maupun dubur. Hukum perintah bersuci yaitu adalah surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkan pakaianmu. Dan juga dasar hukum perintah bersuci ada dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Anak-anakku, kita masuk dalam pembahasan macam-macam najis. Perlu diketahui najis ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Pengertiannya dari najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu air kencing anak-anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum susu ibunya saja. Cara mensucikannya. Najis mukhafafah ainiyah, cara mensucikannya yaitu 1. Dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya tidak kelihatan. Kemudian dipercikkan dengan air suci dan mensucikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan najis mukhafafah hukmiyah, cara mensucikannya, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat.
2. Kemudian dipercikkan dengan air suci dan mensucikan ke tempat atau benda yang telah dilingkari tersebut. Dan yang terakhir dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Jenis najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau pertengahan, yaitu najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughaladoh, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Bisa dilihat di bagian tampilan. Cara mensucikannya, najis mutawasitoh ainiyah. 1. Dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak kelihatan. 2. Kemudian dialiri atau disiram dengan air yang mensucikan hingga mengalir. 3. Dikeringkan dengan benda atau kain yang suci. Sedangkan najis mutawasitoh hukmiyah, cara mensucikannya: 1. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dahulu untuk memastikan penyiraman air secara tepat. 2. Tempat atau benda yang terkena najis disiram atau dialiri air yang suci dan mensucikan. Yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Najis yang terakhir, najis mughaladoh. Apa najis mughaladoh? Najis mughaladoh yaitu najis yang diperberat, seperti anjing dan babi, dan termasuk air liur, sperma, dan anak-anak hasil persilangan dengan hewan lainnya. Sedangkan cara mensucikannya ini harus diperhatikan. 1. Dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya tidak lagi kelihatan. Terus yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Ada 3 cara dalam pencampuran debu. Cara yang pertama, air dicampur dengan debu yang suci kemudian disiramkan pada tempat yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkan, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir, menyiramkan air ke tempat yang terkena najis, lalu menaburkan debu yang suci, dan selanjutnya mencampur keduanya dan menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Dan penjelasan singkat Bapak mengenai materi bersuci dari najis, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.